Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian di Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan berbicara membahas salah satu komoditas yang cukup penting di Indonesia, yaitu tebu terutama. Karena tebu ini sangat dibutuhkan oleh negara kita, atau yang kesemuanya sebetulnya dari zaman dulu hingga sekarang. Apalagi kalau kita itu apa-apa yang dibutuhkan adalah manis, ya kan. Manis, salah satu tanaman penghasil gula adalah tebu, ya, Saccharum officinarum. Selain yang pernah kita bahas adalah ada bit, ada jagung, ada kelapa, dan lainnya tentunya. Tetapi yang utama adalah tebu. Tebu sendiri itu tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini kan tanaman yang berasal dari Papua New Guinea ini, dahulu dikembangkan pertama oleh Belanda sejak zaman kolonial dulu, dan itu menjadi kebudayaan sangat melekat di kebudayaan Indonesia. Jadi istilah-istilah sinder dan sebagainya sangat melekat. Jadi yang menjadi permasalahan adalah kondisi Indonesia itu dari zaman dulu hingga sekarang itu berubah drastis. Pada zaman dahulu Indonesia termasuk rajanya tebu, ya, sehingga diekspor ke mana-mana. Tetapi di akhir-akhir ini Indonesia justru mengimpor gula. Ya. Jadi data menyebutkan bahwa untuk impor gula untuk konsumsi itu sekitar 1.088.000 ton per tahun. Belum lagi untuk yang gula industri, yaitu 3.639.000 ton per tahunnya. Jadi bagaimana yang dulunya menjadi raja sekarang banyak impornya? Tentunya kalau impor akan menguras devisa negara kita. Oleh karena itu harus kita pecahkan masalah ini. Ya, oleh karena itu saya ini membaca buku, ya. Bukunya Pak Dr. Muhammad Abdul Ghani. Nah, jadi ini adalah restorasi industri gula di Indonesia. Ya, tadi berdasarkan background tadi. Jadi untuk menjawab itu, tentunya beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 November, Bapak Presiden datang ke Mojokerto untuk menyampaikan konsepnya untuk pengembangan tebu gula dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Jadi nanti gula sebagai pangan dan gula sebagai energi, yaitu untuk bioetanol. Ya, jadi nanti produksinya seberapa. Dan itu diharapkan roadmap-nya, peta jalannya sudah diketahui. Nanti kita sampaikan di dalam isi buku ini juga sebenarnya. Jadi akan disiapkan sekitar 700.000 hektar untuk memenuhi supaya swasembada gula itu tadi. Dan pengembangannya nanti untuk bioetanol, untuk pengganti bensin, yaitu bisa E5 dan sebagainya, meningkat seperti di biodiesel yang bisa sampai B5, B10 naik terus. Nah, sampai B30, B20. Jadi perlu kami sampaikan, di dalam restorasi industri gula di Indonesia ini, ya ini di dalamnya kita bacakan, ya, daftar isinya untuk menjawab itu. Jadi ini kita lihat daftar isinya. Jadi dari kita mengenal tanaman penghasil gula, kemudian jejak industri gula di Indonesia. Itu tadi yang kami sampaikan, sejarah itu tadi, kebudayaan itu tadi, industri introduksi tanaman tebu di Jawa misalnya,
industri gula periode tanam paksa. Nah, kemudian terjadinya krisis gula tahun 1884, kemudian konsolidasi pabrik gula pasca krisis, kemudian banyak ini industri gula di Jawa sebelum Perang Dunia Kedua, kemudian hadirnya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3GI yang membutuhkan riset. Jadi ini daftar isinya sangat banyak, tetapi besar-besarnya akan kami sampaikan bahwa di bab 3 contohnya ini korporatisasi industri gula sebelum Perang Dunia Kedua ya. Kemudian tadi disampaikan kontribusi industri gula Hindia Belanda sangat besar gula untuk negara Belanda ini. Kemudian disrupsi industri gula Indonesia pasca Great Depression, nah ini juga ada. Kemudian kita juga di sini disampaikan negara mana-mana saja yang merupakan produsen utama gula dunia. Ya, jadi ada Brasil, India, dan Thailand. Tentunya di dalam kemarin disebutkan juga oleh Bapak Presiden bahwa kita juga mengacu ke Brasil untuk memproduksi itu yang sudah pengalaman baik di gula. Nah, begitu. Jadi pada beberapa tahun disampaikan untuk meningkatkan itu ada beberapa yang harus disampaikan, penggunaan varietas terbaru unggul yang rendemennya tentunya tinggi, kemudian pabrik-pabrik tua juga diperbaiki. Itu semua salah satu jalan untuk tadi restorasi industri gula di Indonesia. Jadi saya sambil mendengarkan berita itu juga di dalam buku ini. Jadi permasalahan strategis ekosistem gula Indonesia. Nah, itu jadi di sini sampaikan juga tadi backgroundnya ya, itu ada kendala integrasi budidaya. Ini on farmnya di kebun, inefisiensi pabrik gula di Jawa saat ini karena sudah tua ya. Kemudian keterbatasan lahan budidaya, manusia tambah bertambah, marginalisasi usaha tani tebu, nah begitu, distorsi kelola dan tata niaga, akurasi kebijakan publik. Nah, kemudian strategi di bab 9, strategi peningkatan produksi gula nasional yang terdiri dari 1. Perluasan areal, nah, tadi dan intensitas produksi gula. Tadi disebutkan diusahakan 5 tahun ke depan oleh pemerintah tentunya 700.000 hektar tentunya di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan Sumatera, Sulawesi, nah gitu. Kemudian ini tentunya revitalisasi dan investasi pabrik gula tadi sudah kami sebutkan. Kemudian BUMN sebagai backbone kemandirian gula nasional karena memang yang luas, mempunyai luasan yang sangat luas. Kemudian yang keempat adalah dukungan kebijakan pemerintah tentunya. Jadi ini yang menjadi beberapa isi di dalam buku ini. Jadi di sini juga ada peran riset dalam program penguatan gula. Kemudian ada roadmap, nah, peta jalan peningkatan kesejahteraan petani tebu, ini salah satu contohnya supaya bergairah kita melakukan usaha tani tebu. Kemudian ada peran PTPN sebagai mendukung stabilisasi harga gula retail. Jadi untuk lebih jelasnya tentunya silahkan mencari buku ini di IPB Press juga ada restorasi industri gula Indonesia. Ya, ini tulisan Pak Dr. Muhammad Abdul Ghani. Ya, demikian pemirsa kajian untuk perspektif kita dalam industri pertanian di Indonesia. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini akan memberikan inspirasi dalam membangun pertanian di Indonesia. Salam pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.